Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 55. Di awal video ini, tanpa tahu jika Beecher tengah mengintainya, Sere yang bersyukur karena bisa men-summon Rose pun bergumam. Kemampuan Sere untuk mencari orang yang diinginkan itu memang berguna. Tapi sejauh ini, aku hanya bisa menemukan Rose. Masih ada seorang lagi yang perlu aku cari. Tapi entah kenapa, aku tak bisa menemukannya. Agar aku bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan demon ini, aku harus melewati batas kematian. Saat ini, aku baru setengah jalan. Aku harus segera menguasai kekuatan Sere. Tepat setelah Sere bergumam seperti itu, Beecher yang telah mengintainya sendiri dari tadi pun muncul mendekat dengan mengarahkan busurnya sembari berkata, "Jangan bergerak, mulutmu hanya akan terbuka untuk menjawab pertanyaanku. Bergerak sedikit saja, dan kau akan menemui ajalmu. Menjawab hal selain pertanyaanku, maka kau akan kuhabisi." Pertanyaan pertama, kau terlihat seperti setengah manusia setengah demon. Sebenarnya siapa kau ini? Alih-alih langsung menjawabnya, Sere yang terkejut pun sontak melindungi Rose sembari berpikir, "Apa? Ada yang sedang mengawasiku? Siapapun dia sangat lihai. Sampai-sampai aku tidak bisa mendeteksinya." Dengan pikiran seperti itu, Sere pun mencoba memahami situasinya dengan membalas, "Aku adalah manusia dan demon." Sembari melirik ke arah Rose, Beecher menimbali. Pertanyaan kedua, wanita itu adalah Goronto, salah satu bawahan Dantalion, dan aku yakin dia sudah kuhabisi. Lalu kenapa dia masih hidup? Sere yang tak menyembunyikan alasannya pun menjawab, "Anak ini bukanlah bawahan Dantalion. Dantalion hanya mencuri kepemilikanku." Beecher melanjutkan, "Pertanyaan terakhir, Sere, apa itu nama demon yang menjalin kontrak denganmu? Apa dia salah satu Upperton Corps demon?" Sere yang tak bisa bertahukannya pun malah balik bertanya, "Memangnya kenapa?" Hingga Beecher pun menembakkan anak panahnya menegaskan, "Itu karena demon adalah mangsaku." Seketika itu juga, Sere yang terkejut setelah menghindarinya pun menggunakan skillnya yang men-summon para undead di sana. Coba saja kalau kamu bisa. Namun, melihat ukuran beberapa skeletonnya yang tampak kecil, Sere yang tak menduganya pun berpikir, "Sia, bahkan mayat anak-anak juga diubah menjadi undead." Saat Sere berpikir begitu, Beecher yang juga menyadarinya pun di mana sebagian para undead yang disummon merupakan anak-anak panti asuhan yang telah mati. Hanya bisa minta maaf tatkala ia menembakkan anak panahnya. "Maafkan aku." Lalu sebuah ledakan pun muncul tercipta dari tembakan anak panah Beecher yang mampu menghancurkan para undead di sana. Meskipun begitu, Sere memanfaatkan hal itu untuk kabur dari sana dengan membawa Rose di sampingnya. Akan tetapi, Beecher yang menyadarinya segera mengejarnya, di mana ia kembali menembakkan anak panahnya dengan berkata, "Jangan harap kau bisa mati dengan tenang." Seketika itu juga, Sere pun mendekap Rose untuk melindunginya, tatkala ia menggunakan shield untuk menahan tembakan Beecher. Bertahanlah Rose." Sebuah ledakan pun kembali terjadi ketika anak panah Beecher bertabrakan dengan shield milik Sere. Meskipun begitu, ketika mereka sama-sama mendarat di tanah, Sere yang mengenali gaya memanahnya pun bertanya, "Teknik memanah itu, apa hubunganmu dengan suku bala?" Meski Beecher merasa aneh kenapa Sere tiba-tiba saja menanyakan itu, ia tak menjawabnya. "Aku adalah pemburu utama dari suku bala." Mendengar jawabannya, Sere yang mempunyai sejarah kelam bersama suku Balak pun itu tak bisa tinggal diam, di mana ia bersiap menggunakan magicnya sembari berkata, "Berarti kamu ada di sana pada malam itu. Aku akan melenyapkanmu, dasar barbarian busuk." Tepat setelah mengatakan itu, Sere pun melepaskan magicnya, hingga Beecher yang menjadi sesuatu pun menghindarinya sembari berpikir, "Setelah mendekatinya begini, aku bisa menciumnya dengan jelas. Orang itu memiliki bau khas umat manusia. Tapi, bukankah Upperton Corps Demon itu adalah para Demon Lord yang merasuki mayat manusia?"
Saat Bicir berpikir seperti itu, Sere pun mengeluarkan serangan magicnya bertubi-tubi, di mana ia berhasil menyudutkan Bicir yang terus menghindarinya, hingga ia mampu mendengarkan sebuah serangan yang dadakan menusuk tubuh Bicir. Melihat hal itu, Sere pun tersenyum puas berkata, "Dasar barbarian rendahan, kesombonganmu telah pudar begitu saja." Sayangnya, tepat setelah Sere mengatakan itu, ia dibuat terkejut ketika melihat tubuh Bicir masih baik-baik saja setelah menerima serangan fatal seperti itu. Ditambah lagi, saat Sere bertanya-tanya, apakah lawannya itu bukanlah manusia, Bicir sendiri menyimpan busur Anubisnya sembari menuturkan, "Sekarang aku paham tentang dirimu setelah melawanmu beberapa kali begini. Perubahanmu baru setengah jalan, yang membuatmu jauh lebih lemah ketimbang Upperton Corps Demon lainnya. Itu berarti kita tidak perlu bicara lebih lama lagi. Matilah." Tentu saja, Sere pun tak tinggal diam melihatnya, di mana ia mensaman makhluk rank A+ Pathwork Golem yang berukuran 8 meter dari Graveyards of Nighspring, yang juga dikenal sebagai tembok ling raksasa. Sebuah golem yang diciptakan dari daging makhluk hidup yang dipadatkan menjadi satu, layaknya tanah liat untuk menirukan bentuk manusia, namun tidak memiliki karakteristik umat manusia, kotor, tidak suci, dan menjijikan. Namun kekuatannya tak dapat dipungkiri. Lalu, bersamaan dengan golemnya yang maju menerjang Bicir, Sere berteriak, "Yang akan mati adalah kamu, barbarian sialan!" Sayangnya, saat Sere berniat untuk menggunakan golemnya sebagai umpan, di mana sedang aslinya adalah fire magic yang sedang disiapkannya, ia malah dikejutkan ketika melihat teknik Bicir yang menggunakan aura merah darah Baskerville yang mampu membelah dua golemnya. Hingga seketika itu juga ia berusaha menghentikan pertarungan mereka. Sayangnya, Bicir sama sekali tak mengindahkannya, di mana ia tetap menyerangnya dengan teknik Baskerville Fang ke-7 yang menimbulkan sebuah ledakan besar karena mampu menghentikan magic Sere yang belum sempurna. Kemudian, setelah asap ledakannya menghaling, Bicir yang berdiri tepat di depan Sere yang jatuh hampir bersujud berkata, "Sepertinya karena kau belum menjadi demon sempurna, efek mana backlash-nya tak bisa kau tahan dengan benar. Tadi, konsentrasimu juga sempat terpecah." Mendengar perkataannya, Sere yang tak bisa berbuat banyak pun hanya membalas, Jangan tinggalkan aku tak ingin mati seperti ini." Bicir yang tak berbelas kasih pada seorang demon pun mengangkat pedang Beelzebubnya menimpali. "Kau sudah mengikat kontrak dengan seorang demon. Ya, simpan saja ceritamu di alam baka sana." Video ini pun diakhiri dengan, tepat setelah mengatakan itu, tanpa keraguan sama sekali, Bicir pun mengebaskan pedang Beelzebubnya dengan kuat.